Ya, pada pertemuan kali ini kita sudah mulai masuk ke dalam topik pembahasan utama. Kita mulai dari bab pertama yang masih mengenai pengenalan akuntansi biaya. Jadi mungkin sudah saya sebutkan di pertemuan yang lalu, akuntansi biaya itu adalah merupakan suatu ilmu yang sebenarnya terpotongan dari beberapa ilmu yang lainnya. Terutama apabila kita bicara dari sisi akuntansi, di ilmu akuntansi sendiri, akuntansi biaya ini merupakan perpotongan atau penggabungan dari ilmu akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ini adalah ilmu akuntansi yang mungkin sudah kalian pelajari di semester 1 dan 2, di mana di sini di pengantar akuntansi itu merupakan salah satu bagian dari ilmu akuntansi keuangan. Di mana hasil informasi akhir yang kalian hasilkan situ adalah sebuah laporan keuangan yang sifatnya adalah laporan keuangan seluruh perusahaan dan ditujukannya adalah untuk biasanya untuk pihak-pihak luar. Sedangkan akuntansi manajemen, seperti namanya akuntansi untuk manajemen. Berarti di sini nanti juga sama-sama menghasilkan laporan keuangan, tapi ditujukannya lebih banyak untuk pihak manajemen. Penggabungan dari kedua aspek ilmu ini menghasilkan adalah ada akuntansi biaya. Dimana nanti sebelum kita masuk ke akuntansi biayanya, kita pelajari dulu masing-masing akuntansi keuangan dan akuntansi manajemennya. Ini selain perbedaan ada juga persamaannya di mana mereka berdua ini sama-sama sistem mengolah informasi dan juga sama-sama nanti informasinya akan ditujukan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini untuk perbedaan detailnya, seperti tadi sudah saya sebutkan ya, akuntansi manajemen itu ditujukannya adalah informasinya adalah untuk informasi pihak internal, pihak dalam. Dan sifat laporannya di sini juga nanti jauh lebih detail daripada akuntansi keuangan. Karena nanti laporannya lebih rinci, bisa per departemen atau mungkin per bagian. Dan kalau di akuntansi keuangan, di sini adalah sifat laporannya lebih umum, mencakup keseluruhan perusahaan. Di sini di tabel bawah ini ada detailnya mengenai masing-masing perbedaannya. Mulai dari pemakainya, akuntansi keuangan biasanya manajer puncak dan pihak luar. Akuntansi manajemen biasanya yang pakai adalah manajer dari berbagai jenjang. Lalu ada lingkup informasinya, akuntansi keuangan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen cuma perbagian saja. Lalu ada fokus informasi, akuntansi keuangan merupakan kompilasi informasi orientasi masa lalu yang kita informasikan ke pihak-pihak. Sedangkan kalau akuntansi manajemen orientasinya adalah ini angka yang kita hitung, itu nanti kita orientasinya adalah untuk menentukan keputusan kita yang ada di masa yang akan datang. Lalu satu lagi di sini, akuntansi keuangan itu ada pabunya, prinsip akuntansi berterima umum, yang berarti di sini adalah menggunakan standar yang berlaku. Ada yang tahu standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia itu namanya apa? Sedangkan untuk akuntansi manajemen, di sini nanti adalah sifatnya tidak ada standar yang membatasi, dalam artian nanti tiap perusahaan bisa menentukan cara perhitungannya, metodenya, serta standarnya masing-masing. Serta nanti juga ini masih ada beberapa perbedaan lainnya. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, di mana akuntansi biaya itu adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk. Ini yang perlu kita garis bawahi, biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Jadi, akuntansi biaya di sini merupakan salah satu bagian ilmu di mana nanti informasi dari akuntansi biaya ini nanti kita akan ibaratnya akuntansi biaya ini akan provide atau memberikan informasi untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dari segi penyajian biaya mulai dari pembuatan produk sampai dengan penjualan suatu produk dan jasa dari perusahaan. Fokus utamanya di sini adalah biayanya. Tujuan utamanya di sini ada 3 untuk penentuan cost produk, jelas ya. Kita menentukan biaya apa saja yang kita butuhkan untuk pembuatan suatu produk atau menghasilkan suatu jasa. Lalu dari segi pengendalian, dimana nanti dari berapa biaya yang kita keluarkan, lalu bisa ada dikurangi atau tidak, atau mungkin kita bisa dilebihkan atau tidak. Lalu juga nanti dari pengambilan keputusan khusus. Lalu untuk penggolongannya, biaya itu jenisnya sangat banyak. Di sini kita akan mengenal berapa jenis-jenis biaya yang nanti mungkin akan sering kita pelajari di selama 1 semester ini. Yang pertama, dari segi objek pengeluaran.
Kalau yang dari segi objek pengeluaran ini sangat mudah, dalam artian berarti tiap biaya dinamakan berdasarkan untuk apa biaya tersebut kita keluarkan. Misalnya untuk biaya bensin, biaya bahan bakar, berarti namanya biaya bahan bakar. Biayanya untuk beli bahan baku, berarti namanya adalah biaya bahan baku. Lalu yang kedua, menurut fungsi pokok perusahaan. Di mana fungsi pokok perusahaan itu ada produksi, ada pemasaran, dan juga ada administrasi umum. Berarti untuk yang biaya produksi, berarti biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku sampai bahan jadi, sampai barang jadi. Kira-kira berarti apa saja yang dibutuhkan selain bahan baku? Lalu untuk pemasaran, berarti semua biaya yang terjadi untuk selama melakukan pemasaran. Lalu ada biaya administrasi umum, biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran. Nah, ini lagi yang biasa nanti juga akan sering kalian temui. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Ini terbagi jadi dua, ada yang namanya biaya langsung dan juga nanti ada yang namanya biaya tidak langsung. Kalau untuk biaya langsung, ini adalah biaya yang terjadi yang merupakan penyebab satu-satunya karena adanya sesuatu yang dibiayai. Dalam artian di sini, ini hubungannya dengan produksi ya. Jadi biaya langsung berarti kira-kira kalian silakan membayangkannya seperti ini. Misalnya ada perusahaan itu perusahaan furniture. Dia ingin menghasilkan produknya adalah suatu kursi. Untuk merubah dari kayu mentah yang masih gelondongan menjadi kursi, kira-kira biaya apa saja yang harus dikeluarkan? Yang biaya yang benar-benar langsung bersentuhan dengan produk tersebut, mulai dari kayunya dari gelondongan sampai akhirnya jadi kursi yang sudah jadi. Di sini ada dua jenis, yaitu adalah biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk biaya tidak langsungnya, di sini mungkin nanti ada biaya listrik, lalu juga nanti ada mungkin biaya lain-lain, atau biaya gaji mandornya, di mana nanti biasanya itu akan kita kelompokkan menjadi ada satu biaya namanya istilahnya adalah biaya overhead pabrik. Selain itu juga ada biaya menurut perilaku biaya dengan perubahan volumenya. Ini juga nanti yang akan banyak sekali kalian temui. Ada yang namanya biaya variabel. Dan juga nanti ada yang namanya biaya semi variabel. Selain dua ini nanti juga ada satu lagi temannya namanya adalah biaya tetap. Kalau yang biaya variabel, di sini adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume. Berarti kalau jumlah barangnya yang dibeli itu nambah, berarti biayanya juga nambah. Lalu ada yang namanya biaya semi variabel. Ini biayanya bertambah, tapi tidak seiring dengan volumenya. Dalam artian ada kriterianya kenapa itu harus bertambah. Misalnya, biaya angkut. Nah, dimana di sini kalau biaya angkut ya, ngangkutnya katakanlah suatu perusahaan itu dia menghasilkan tadi misalnya kursi. Untuk mengangkut kursinya mereka misalnya pakai truk. Truk itu membutuhkan sekali perjalanan bolak-balik, misalnya biaya bahan bakarnya, biaya angkutnya adalah 50.000. Dalam 50.000 sekali perjalanan tersebut, truk tersebut sebenarnya bisa memuat katakanlah sampai 50 kursi. Di situ kalau misalnya truknya yang diangkut itu truk itu cuma mengangkut 2 atau 3 kursi, dengan mengangkut 50 kursi, itu nggak ada bedanya ya. Biayanya tetap sama, karena truknya itu jalannya bolak-balik tetap butuh bensin 50.000. Tapi apabila di situ tiba-tiba berubah jadi 60 atau 70 kursi, maka di situ adalah biaya angkutnya berubah jadi 50.000 jadi 100.000. Itulah biaya semi variabel. Sedangkan untuk biaya tetap itu adalah biaya yang sifatnya flat, tetap tidak berubah walaupun volume kegiatannya tidak berubah. Nah, ini tadi biaya tetap ya. Oke, lalu di sini juga ada yang untuk penentuan biaya produksinya, metodenya. Setelah tadi kita mengenal ada 3 jenis biaya juga. Ini untuk menentukan biaya produksi. Jadi biaya produksi itu sebenarnya diperoleh dari apa saja. Jadi pada dasarnya itu
biaya produksi itu tidak cuma hanya yang berhubungan dengan barangnya langsung ya, biaya produksi langsungnya, tapi juga ada beberapa biaya-biaya yang non produksi. Seperti misalnya biaya administrasi dan umum, pemasarannya. Jadi kalau yang masuk dalam kategori biaya produksinya, sini memang tadi sudah saya mungkin singgung sedikit, ada bahan baku jelas ya, di mana ada tenaga kerja juga. Lalu ada yang namanya biaya overhead pabrik. Ayo, biaya overhead pabrik itu sebenarnya apa? Ada yang bisa menjawab? Nanti silakan untuk post jawaban kalian ya untuk di Google Classroom. Dan di sini kita metode penentuan biayanya ada dua cara sebenarnya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini adalah metode full costing. Dimana kalau full costing, simpelnya dalam metode ini seluruh biaya kita tambahkan. Baik biaya produksi dan non-produksi. Tidak peduli sifat biayanya itu tetap maupun variabel. Sedangkan kalau yang variable costing, di sini adalah penentuan cost produksinya itu hanya benar-benar memperhatikan biaya yang sifatnya variabel, yang dalam artian berarti yang benar-benar cuma langsung berhubungan dengan produknya. Jadi biaya yang benar-benar sifatnya variabel apabila jumlah produknya katakanlah jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bertambah, biayanya bertambah. Hanya biaya itu yang dimasukkan. Jadi biasanya di sini kita kelompokannya hanya biaya sifatnya variabel yang berubah-ubah. Ada biaya bahan baku, lalu ada tenaga kerja langsung, BOP-nya juga kita cuma ambil yang variabel saja. Apabila ada administrasi ataupun permasaran atau marketingnya kita cuma ambil yang variabel saja. Ini nanti dua cara ini akan kita masing-masing kita pelajari juga satu persatu. Dimana nanti kita mulai dari yang full costing terlebih dahulu untuk di bab 2. Jadi nanti mungkin kalian juga bisa sambil mempersiapkan diri. Dan untuk pertemuan ini nanti silakan apabila masih ada yang mau ditanyakan mengenai gambaran mengenai akuntansi biaya, lalu juga mengenai juga jenis-jenis biayanya, serta katakanlah metode penentuannya secara umum, nanti bisa kita diskusikan bersama lebih lanjut. Terima kasih.